Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan membawakan sebuah tugas presentasi yang berjudul magnet. Dan kami terdiri atas 4 orang. Saya sendiri bernama Aditya dan 3 rekan saya bernama Ihsan, Andri, dan Feby. Di dalam magnet ini yang perlu kita ketahui adalah bahwa kami akan membahas tentang yang pertama, definisi magnet, kegunaan magnet, elektromagnet. Elektromagnet tersebut kami jelaskan secara definisi dan prinsip serta kegunaan elektromagnet. Yang masing-masing, yang pertama tentang pengertiannya akan dibawakan oleh teman saya bernama Ihsan. Yang kedua, kegunaan magnet akan dibawakan oleh teman saya bernama Andri. Dan saya sendiri akan membawakan definisi dan prinsip elektromagnet. Serta kegunaan elektromagnetik akan dibawakan oleh rekan saya bernama Feby. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam materi elektromagnet. Mungkin kata-kata elektromagnet sudah tidak asing lagi terdengar oleh kita. Namun banyak di antara kita bertanya, apakah itu elektromagnet? Elektromagnet adalah sebuah prinsip pembangkitan magnet dengan menggunakan arus listrik, atau yang dapat disingkat adalah pembuatan magnet dengan menggunakan listrik. Secara definisi, mengalirkan arus listrik searah pada kawat konduktor yang dililitkan pada besi lunak. Kekuatan magnet seperti ini tergantung dari jumlah lilitan besarnya kuat arus listrik yang mengalir. Jadi sebuah elektromagnet juga berpengaruh dari jumlah lilitan dan besarnya kuat arus listrik. Itu sangat mempengaruhi ke elektromagnetik suatu magnet. Aplikasi praktisnya dapat kita temukan pada motor listrik, speaker, relay, dan lain sebagainya. Dan untuk aplikasinya secara lebih jelasnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Prinsip elektromagnet. Jadi sebuah prinsip elektromagnet dapat kita lihat seperti gambar 1. Setelah kita perhatikan gambar 1, ada sebuah tanda silang atau X pada sebuah gambar tersebut, dan ada garis gaya di sekeliling magnet tersebut. Itulah apa yang disebut sebagai prinsip elektromagnetik, yaitu di mana di sekeliling kawat timbul garis gaya magnet yang melingkar. Tetapi garis gaya magnet sebenarnya tidak bisa kita lihat oleh kasat mata. Garis gaya magnet hanya dapat kita lihat dengan menggunakan beberapa material tertentu. Material-material tertentu tersebut seperti serbuk besi dan kompas. Jadi secara terperinci, prinsip elektromagnetik adalah sebuah garis gaya magnet yang timbul di sekeliling kawat karena diberikan arus listrik. Selanjutnya yaitu tentang garis gaya magnet. Ini adalah garis gaya magnet. Dapat kita lihat di sini adalah ada sebuah kawat penghantar dan ada sebuah arus ke atas yang berwarna merah tersebut, dan yang mengelilinginya yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau itu adalah garis gaya magnet yang membentuk selubung seputar kawat berarus. Dan arus listrik yang menuju ke atas yang berwarna merah tersebut itu akan membentuk garis gaya magnet, tetapi arah medan magnet di sekitar penghantar sesuai dengan arah putaran skrup. Jadi garis gaya magnet ini sesuai dengan aturan atau prinsip putaran skrup yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Prinsip putaran skrup ini seperti yang dikemukakan oleh James Clerk Maxwell pada tahun 1831. Secara terperinci, garis gaya magnet kesimpulannya adalah apabila arah arus ke depan atau meninggalkan kita, maka arah medan magnet searah putaran skrup ke kanan. Sedangkan bila arah arus ke belakang atau menuju kita, maka arah dari medan magnet tersebut adalah ke kiri. Itulah yang dapat kita simpulkan dari garis gaya magnet. Selanjutnya, prinsip putaran skrup.
Prinsip putaran skrup ini sangat berpengaruh terhadap garis gaya magnet yang saya jelaskan pada slide sebelumnya. Dalam prinsip putaran skrup ini sangat mirip sekali dengan hukum tangan kanan. Seperti hukum tangan kanan yang menggenggam, di mana arah ibu jari menyatakan arah arus listrik yang mengalir pada kawat, maka keempat arah jari menyatakan arah dari garis gaya elektromagnet yang ditimbulkan. Jadi secara kesimpulan, prinsip putaran skrup ini sangat mirip sekali dengan hukum tangan kanan, yang dimana ibu jari menyatakan arus listrik dan keempat jari menyatakan arah dari garis gaya elektromagnet. Tentunya hukum tangan kanan akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Dan yang sekarang yang saya akan jelaskan adalah elektromagnetik sekeliling kawat. Dalam elektromagnetik sekeliling kawat tersebut, kita melihat ada dua kawat pengantar, yang satu dengan titik dan yang satu dengan tanda silang. Jadi arah aliran arus listrik DC pada kawat pengantar menentukan arah garis gaya elektromagnet. Arah arus listrik DC apabila menuju kita, atau seperti yang dapat kita lihat pada tanda titik pada kawat pengantar tersebut, maka arah garis gaya elektromagnet melingkar berlawanan arah jarum jam. Ketika arah arus listrik DC meninggalkan kita, atau tanda silang pada penampakan kawat, garis gaya elektromagnet yang ditimbulkan melingkar searah dengan jarum jam, atau sesuai dengan model mengencangkan skrup. Makin besar intensitas arus yang mengalir, semakin kuat medan elektromagnet yang mengelilingi sepanjang kawat tersebut. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa garis gaya elektromagnet pada kawat penampang ini adalah apabila arah arus listrik DC menuju kita, maka arah garis gaya elektromagnet melingkar berlawanan arah jarum jam. Tetapi apabila arah arus listrik DC meninggalkan kita, maka arah garis gaya elektromagnet yang ditimbulkan melingkar searah dengan jarum jam, dan intensitas arus yang mengalir semakin kuat medan elektromagnet yang mengelilingi sepanjang kawat tersebut. Jadi arus sangat berpengaruh terhadap kuat medan magnet sebuah elektromagnet. Selanjutnya adalah elektromagnet pada belitan kawat. Apabila sebuah kawat penghantar yang berbentuk bulat dialiri arus listrik sesuai arah panah, maka di sekeliling kawat akan timbul garis gaya magnet seperti yang dapat kita lihat pada gambar 4 ini, di mana sebuah kawat melingkar berarus dapat membentuk sebuah kutub magnet. Karena di kawat berarus ini dialiri arus listrik yang sesuai dengan arah panah, I ke atas dan I ke bawah pada tanda panah yang merah dan tanda panah merah yang ke bawah. Dan dapat kita simpulkan bahwa semakin besar arus listrik yang melewati kawat, semakin kuat medan elektromagnetik yang ditimbulkan. Jadi mengapa saya ucapkan berkali-kali tentang semakin besar arus listrik yang melewati kawat, semakin kuat medan elektromagnetik yang ditimbulkan? Jadi memang itu sangat berpengaruh terhadap kuatnya medan sebuah elektromagnetik. Dan yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah belitan kawat membentuk kutub magnet. Tentang belitan kawat membentuk kutub magnet ini adalah jika sebuah kawat pengantar berbentuk bulat dialiri arus listrik atau sesuai arah panah, maka di sekeliling kawat timbul garis gaya magnet yang arahnya secara gabungan membentuk kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara dan kutub selatannya itu NS. Jadi di sekeliling kawat timbul garis gaya magnet yang arahnya secara gabungan membentuk kutub utara dan kutub selatan. Makin besar arus listrik yang melewati kawat, maka akan semakin kuat medan elektromagnet yang ditimbulkan.
Jika beberapa belitan kawat digulungkan membentuk sebuah koil atau lilitan seperti pada gambar ini, dan kemudian dipotong secara melintang, maka arah arus ada dua jenis. Kawat bagian atas bertanda silang atau meninggalkan kita, dan kawat bagian bawah bertanda titik atau menuju kita. Jadi yang pertama, kawat yang bagian atas bertanda silang itu arah arusnya meninggalkan kita, dan kawat bagian bawah bertanda titik adalah menuju kita. Dan ini seperti yang saya jelaskan tadi, apabila kawat yang bertanda silang meninggalkan kita, arah arusnya meninggalkan kita maksud saya, maka arah garis gaya magnetnya searah dengan jarum jam. Tapi apabila arah arus listriknya menuju kita, maka arah garis gaya magnetnya berlawanan dengan jarum jam. Yang selanjutnya adalah tentang hukum tangan kanan. Hukum tangan kanan digunakan untuk menjelaskan terbentuknya garis gaya elektromagnet pada sebuah gulungan atau koil. Sebuah gulungan atau koil itu seperti yang saya gambarkan pada slide tadi, yaitu seperti ini. Seperti gambar ini ditentukan arah garis gayanya oleh hukum tangan kanan. Dan di sini juga saya taruh slide gambar. Inilah hukum tangan kanan. Di mana dalam hukum tangan kanan ini arah arusnya ditunjukkan sesuai dengan 4 jari tangan kanan, sedangkan kutub magnet yang dihasilkan ditunjukkan dengan ibu jari untuk arah kutub utara dan kutub selatan arah lainnya. Jadi 4 jari tangan kanan menunjukkan arah arus, dan arah kutub magnetnya ditunjukkan oleh ibu jari. Itulah kesimpulan bagaimana kita mengaplikasikan hukum tangan kanan dalam menentukan garis gaya elektromagnet pada sebuah gulungan atau koil. Dari sekian banyaknya slide yang telah saya tampilkan, saya membuat sebuah kesimpulan. Sebuah kesimpulan ini saya buat untuk mempermudah para pendengar maupun para penonton yang sedang memperhatikan presentasi saya. Di sini kesimpulannya adalah bahwa elektromagnet, cara kesimpulan adalah cara pembuatan magnet dengan mengalirkan arus listrik pada kumparan yang dililitkan pada besi. Itu cara pembuatan magnet dengan mengalirkan arus listrik pada kumparan yang dililitkan pada besi. Dan bahwa sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan sebuah elektromagnet dalam menarik benda-benda ferromagnetik. Dan maksud saya tentang benda-benda ferromagnetik ini adalah benda-benda seperti yang dapat ditarik oleh elektromagnet, seperti serbuk besi dan lain sebagainya. Jadi benda ferromagnetik itu benda yang akan membentuk garis gaya magnet di sekitar elektromagnet, karena secara kasat mata tidak dapat terlihat oleh kita garis gaya magnet. Jadi kita memerlukan benda ferromagnetik untuk melihat garis gaya magnet tersebut. Dan faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama, jumlah lilitan yang dimiliki, dan yang kedua, panjang inti atau paku, dan yang ketiga adalah kuat arus yang melampaui atau melalui kumparan atau elektromagnet tersebut. Jadi saya berulang kali membicarakan tentang kuat arus, dan inilah bahwa yang sangat berpengaruh terhadap kuatnya medan sebuah elektromagnet. Ini ada faktor-faktor. Dan setelah sampai kita pada akhirnya, saya sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang pertama kepada dosen teknologi bahan elektrik saya yang bernama Mr. Rudiono, dan kepada para penonton sekalian saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga slide presentasi ini bermanfaat untuk saya khususnya dan umumnya kepada saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.